Halo semuanya, selamat datang di kelas Sejarah Indonesia. Kali ini kita akan coba bahas tentang rute pelayaran bangsa-bangsa Eropa menuju Nusantara dan bagaimana bangsa-bangsa Eropa itu bisa masuk dan sampai menginjakan kaki mereka di tanah Nusantara. Yuk kita belajar bareng-bareng. Bangsa Eropa pertama yang datang ke Nusantara adalah bangsa Portugis. Namun, perjalanan Portugis menuju Nusantara bukanlah hal yang mudah dan bukanlah hal yang sebentar. Portugis melakukan penjelajahan samudra pertama pada tahun 1487. Ekspedisi tersebut dipimpin oleh seorang bernama Bartolomeu Dias. Ia beserta awak kapalnya menelusuri pantai barat Afrika hingga sampai di satu daerah bernama Tanjung Harapan. Perjalanan Bartolomeu hanya sampai di situ saja. Barulah 10 tahun kemudian, Portugis kembali melakukan penjelajahan samudra. Penjelajahan ini dipimpin oleh seorang bernama Vasco da Gama, tepatnya pada Juli 1497. Da Gama berangkat dari Lisbon, mengikuti jejak pendahulunya, Bartolomeu Dias. Da Gama akhirnya sampai di wilayah Tanjung Harapan. Perjalanannya tidak sampai situ saja. Ia kembali mengarahkan kapalnya jauh lagi ke wilayah timur. Hingga akhirnya pada tahun 1498, Da Gama mendarat di Kalkuta dan Goa, wilayah India bagian barat. Akhirnya perjalanan Da Gama berhenti di India. Kemudian bertahun-tahun setelahnya, Portugis kembali melakukan penjelajahan samudra untuk mencari di manakah pulau rempah-rempah itu berada. Akhirnya, pada tahun 1511, seorang bernama Afonso Albuquerque melakukan penjelajahan kembali. Penjelajahan ini akhirnya membuat Portugis menguasai wilayah Malaka. Kemudian, pada tahun 1512, Alfonso mengarahkan armada kapalnya menuju wilayah Nusantara, tepatnya di wilayah Ternate dan Tidore, atau sekarang kita kenal sebagai Maluku. Pada tahun tersebut, Portugis bisa mendirikan basis militer di Maluku karena Portugis berhasil bekerja sama dengan kerajaan Ternate, karena kerajaan Ternate sedang terlibat konflik dengan kerajaan Tidore. Akhirnya, pada tahun 1522, Portugis mengarahkan kapalnya ke wilayah Sunda Kelapa, atau sekarang kita kenal sebagai Jakarta, pusat dari Jawa, sehingga Portugis bisa mengendalikan dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Jawa dan di Maluku. Begitulah cara Portugis bisa menguasai Nusantara dan juga bisa sampai menginjakan kaki di wilayah Nusantara. Bangsa kedua yang sampai di wilayah Nusantara adalah bangsa Spanyol. Namun, Spanyol tidak dengan mudah sampai di wilayah Nusantara. Sebelum sampai di Nusantara, Spanyol menduduki wilayah Filipina. Namun itu hanya sesaat, karena begitu kuatnya perlawanan oleh bangsa ataupun kepulauan Filipina, menyebabkan pemimpin ekspedisi Spanyol, yaitu Ferdinand Magellan, harus meregang nyawa. Sebelum sampai di Filipina, Spanyol pertama kali mendarat di wilayah Asia adalah di wilayah Guam, Kepulauan Guam, pada tahun 1521. Sebelum sampai di Guam, Spanyol harus selama 3 bulan lamanya mengarungi lautan luas bernama Samudra Pasifik. Spanyol berangkat dari sebuah selat di wilayah timur Amerika Selatan. Selat itu dinamakan sebagai Selat Magellan karena seorang Magellan yang menemukan selat tersebut. Spanyol mengikuti rute pendahulunya,
yaitu Christopher Columbus pada tahun 1492. Ia menemukan wilayah bernama Amerika. Karena tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa menguasai Nusantara, yaitu wilayah Maluku, Spanyol harus kalah dari Portugis yang sudah lebih dulu menduduki wilayah Maluku. Akhirnya, melalui perjanjian Saragoza, Spanyol harus meninggalkan wilayah Maluku dan mundur kembali ke wilayah Filipina dan Guam. Bangsa ketiga yang sampai di wilayah Nusantara adalah Inggris. Mungkin banyak orang memikirkan bahwa bangsa ketiga yang sampai di Indonesia adalah Belanda. Karena kedudukan Belanda lebih lama dibandingkan dengan Inggris. Namun sebenarnya pada perjalanan Vasco da Gama sudah banyak orang-orang Inggris yang mengikuti. Pelayaran Inggris tidak jauh berbeda dengan pelayaran Portugis, karena banyak sekali tokoh ataupun pelayar Inggris mengikuti kapal Vasco da Gama. Akhirnya, pada tahun 1498, orang-orang Inggris sampai di wilayah India. Mereka membangun koloni-koloni di India untuk bisa mengeruk sumber daya alam di situ. Akhirnya pada tahun 1579, Francis Drake dan Thomas Cavendish sampai di wilayah Nusantara, tepatnya di wilayah Maluku dan di wilayah Malaka. Namun, pada tahun 1600 atau tahun 1600, Inggris akhirnya mendirikan kongsi dagang di wilayah India. Mereka menamakan kongsi tersebut sebagai East India Company atau EIC. EIC ini akhirnya membangun cabang di wilayah Ambon, Makassar, Jepara, dan Jakarta atau yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Kemudian pada tahun 1811 barulah Inggris menguasai Jakarta dan Jawa secara penuh, mengambil kekuasaan dari Belanda. Itulah kisah Inggris yang akhirnya tidak bertahan lama di Nusantara. Bangsa terakhir yang sampai di wilayah Nusantara adalah bangsa Belanda. Pada tahun 1595, armada Belanda yang terdiri dari 4 kapal, 249 awak kapal, dan juga berbagai macam meriam, dipimpin oleh Cornelis de Houtman melakukan pelayaran ke wilayah dunia timur. Perjalanan tersebut mengikuti rute pelayaran dari Portugis, karena Portugis adalah mitra dagang dari Belanda pada waktu itu. Akhirnya, pada tahun 1596, armada Belanda mendarat di wilayah Pelabuhan Banten. Tapi karena begitu besar ambisi Houtman untuk bisa memonopoli perdagangan, menyebabkan rakyat Banten membencinya, dan akhirnya Houtman diusir oleh rakyat Banten. Ia harus kembali ke Belanda dan meninggalkan banyak sekali kerugian bagi Belanda. Tidak berselang lama, 3 tahun setelahnya, lebih tepatnya 1598, Belanda kembali datang ke wilayah Banten. Kali ini dipimpin oleh Jacob van Heemskerck. Van Heemskerck lebih bersikap bersahabat, sehingga ia bisa berlayar menuju Tuban, yaitu wilayah timur dari Jawa. Setahun kemudian, 1599, di bawah pimpinan Jacob van Neck, Belanda sampai di wilayah Maluku, yang kita kenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah, yang dituliskan oleh Marco Polo di dalam bukunya.
Setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia ataupun Nusantara, maka dimulailah masa-masa terburuk bagi bangsa Indonesia dan juga Nusantara karena penjajahan oleh bangsa Eropa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa jas merah. Jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah.